untuk sharing pengalamannya dan bagaimana, dia menyusun paper-nya selama dibimbing di rumah Scopus. Semoga nantinya bapak-bapak, ibu-ibu mendapatkan insight-insight baru dari pembicara kita pada hari ini. Dan saya perkenalkan terlebih dahulu untuk pembicara kita pada pagi hari ini adalah Dr. Safwan ST, MT, MM dari Universitas Esa Unggul. Nanti Bapak Safwan akan membagikan nih, sharing-sharing bagaimana beliau untuk menyusun paper-nya hingga akhirnya bisa publish, gitu. Mungkin langsung saja, kami persilahkan kepada Bapak Safwan, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih, Mas Agit ya. Mas Agit ya, Mas ya? Iya, betul Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hari ini saya diberi kepercayaan nih sama Mas Agit dan tim Rumah Scopus untuk sharing ya, sharing beberapa trik yang saya coba gitu ya, hasil dari belajar dari Prof. Jo gitu ya. Dan ini sebenarnya eh, adalah mimpi ya Bapak dan Ibu ya, mimpi saya gitu ya, mimpi saya untuk bisa nembus ke Scopus ya. Ternyata betul yang diarahkan oleh Prof. Jo gitu ya, dan tim Rumah Scopus bahwa ternyata menembus Scopus itu memang tidak lebih sulit menembus Sinta 2, Sinta 1 sebenarnya. Kalau Sinta 2, Sinta 1, saya pernah nembus yang Sinta 2 gitu ya, Sinta 2. Artikel saya adalah yang pertama itu adalah terkait dengan kontribusi pelabuhan Indonesia terhadap biaya logistik nasional tuh, dalam upaya menurunkan biaya logistik nasional itu saya kirim di bulan Mei 2022 gitu ya, dan baru publish di Agustus 2023 ya, sampai setahun lebih ya, setahun lebih. Eh, dan itu Sinta 2 gitu ya, Sinta 2. Nah, banyak sekali saya kirim ke Sinta 2 ditolak juga gitu ya, teman-teman sama lah. Ya, mungkin teman-teman juga merasakan ya, susah nembus di Sinta 2, Sinta 1 ya. Segitunya saya juga sampai berpikir saya harus nembus Scopus nih gitu ya. Karena Sinta 2 dan Sinta 1 itu sangat susah banget gitu ya. Saya harus nembus Scopus, saya mau membuktikan bahwa Scopus ternyata nggak susah, lebih susah dari Sinta 2, Sinta 1. Ternyata betul ya teman-teman. Jadi saya waktu itu ikut yang seminar tanggal 17 ya Mas Agit ya. Iya, Pak. 11 Agustus eh, itu kebetulan sorenya itu saya sama keluarga lagi webinar. Jadi saya sorenya itu saya sambil dengerin di headphone sambil ke mall waktu itu lagi karena lagi libur gitu. Sambil saya dengerin gitu ya. Dengerin walaupun suaranya nggak jelas gitu ya, sambil saya perhatiin dan saya akhirnya WA tuh ke Mas Agit, ke adminnya. Oh iya, Mas, Pak. tolong dong aku dikirimin dikirimin link rekamannya gitu karena nggak jelas banget suaranya kemarin sama putus-putus dan banyak yang tanya gitu. Jadinya ketika lagi konsentrasi deh, waduh banyak yang tanya nih. Jadinya hilang lagi konsentrasinya gitu ya, nanyanya kemana gitu ya. Nah, setelah itu aku saya nulis ikutin yang Prof, Prof Jo Iya. kasih saran gitu ya. Judulnya harus menarik gitu ya. Nah, saya berpikir nih judul yang menarik apa. Nah, mungkin untuk sharing teman-teman ya, judul yang menarik itu ternyata yang berkaitan dengan yang kekinian. Yang kekinian itu hubungannya dengan eh, climate change ya, atau perubahan iklim ya. Perubahan iklim, kemudian tentang green ya, mau green apapun gitu ya. Green, kemudian yang smart kayak seperti AI, IoT seperti itu. Nah, kebetulan saya senang nulis karena saya senang nulis terkait dengan supply chain, kemudian logistik. Saya senang tuh nulis-nulis yang kayak gitu. Selain saya dosen dan saya juga praktisi sebenarnya di bidang kemaritiman gitu ya, kemaritiman. Nah, saya senang yang nulis-nulis kayak gitu. Nah, kebetulan saya langsung cobain tulis terkait dengan
Green and Smart Port ya, yang ada di Indonesia. Itu konsepnya seperti apa dan ada apa tantangannya dan apa implementasinya itu apa namanya peluangnya ya. Mhm. Saya coba tuh karena kata Prof Jo judulnya tuh harus eye-catching gitu ya. Jadi si editornya tuh langsung pengen ngambil jurnal kita karena yang saya tahu nih Mas Agit ya mungkin ya ini salah, mungkin saya salah ya, tapi yang saya tahu bisnis jurnal di luar negeri itu juga mereka Mhm. cepet-cepetan tuh Mas Agit. Jadi nggak Mmm. kayak kita nih Mas Agit, langsung ditolak gitu Mas Agit, kalau nggak sesuai Mmm. sama di Sinta itu langsung ditolak gitu. Kalau mereka Iya. itu nggak tolak, mereka itu cuman ngasih tahu ini ada yang kurang, ada yang ini. Bahkan ya ini bahkan ajaib ya ini alhamdulillah nih karena bantuan Allah dan karena dibantu maksudnya diberikan tutorial oleh Prof, Jo dan, tim Rumah Scopus. Bahkan yang jurnal yang saya kirim ini nggak di-review sama sekali Pak Jo, Pak Sanggit. Oh Jadi iya, Pak? saya Mhm. kirim tanggal jadi saya habis pelatihan tanggal 17 saya ulang-ulang lagi tuh yang Prof Jo, sampaikan melalui rekaman, Iya. tanggal 27 saya submit. Nah, saya Oh, submit tanggal 27. Ini bisa saya lihat ya, saya kasih lihat ya submit saya nih, boleh Prof. boleh, Pak. Saya submit nih. Nih alhamdulillah ya dimudahkan oleh Allah ya. Nih mungkin teman-teman nanti mudah-mudahan dimudahkan juga oleh Allah ya. Karena ini memang nggak bisa, serta-merta ini rezeki ya, termasuk rezeki juga. Ini saya submit tanggal 17 nih Mas, ini kelihatan ya? Teman-teman kelihatan ya? Saya submit tanggal Kelihatan, 17, Pak. Iya. tapi saya kalau submit saya pasti akan saya sudah translate ya dengan yang Grammarly, teman-teman yang Mhm. Grammarly. Jadi, dan diubah kata-katanya karena memang harus, tidak, plagiat ya. Ya pakai, Curebot ya kalau salah saya lupa namanya itu, Curebot ya. Nah, itu harus diparafase ya, diubah dan saya selalu kalau ngirim itu harus ada tes Turnitinnya gitu ya. Karena Mmm. mereka tuh sangat senang kalau kita langsung kasih, eee, itunya apa namanya, bukti bahwa kita sudah tes, plagiarismenya. Mereka tuh langsung, nggak banyak tanya lagi. Nah ini, dia pertama ngirim email nih Mas Agi dan teman-teman ya, dia tanggal 27 tuh dia ngirim email dalam bahasa Spanyol. Mmm. Dalam bahasa Spanyol Bahasanya saya nggak ngerti Spanyol. banget gitu ya, dalam bahasa Spanyol. Iya iya. Dalam bahasa Spanyol ya udah saya artikan pakai terjemahan, itu, jadi saya kirimnya, habis maghrib, Mmm. tiba-tiba dia jawab tuh Mas Agit, teman-teman dia jawab tuh jam 12 dia jawab, "Nanti saya sedang keluar," dia bilang gitu, "Saya sedang keluar, saya nggak bisa saya baca email tapi nanti saya akan, evaluasi di setelah tanggal, 3 atau 4, September." Ya udah Mmm. saya tunggu tuh. Nggak taunya di tanggal 7 ini jam 8 malam nih sampai jam 9 saya terima tuh notifikasi dari email saya. Hah, langsung publish. Saya bilang, "Wah accepted," gitu. Alhamdulillah. Ini ini langsung accepted ya, saya buka ya accepted-nya ya. Ini Iya, langsung boleh, Pak. accepted nih, ini langsung ya teman-teman ini kelihatan ya. Mmm. Paper accepted for publish. Alhamdulillah saya tanya sama Mas Arif yang, "Mas ini diterima nggak sih beneran?" Gitu. Saya sampai nanya Mas, iya Mas ya? Saya nanya Iya, kan Mas Pak. ya, "Mas ini diterima kan ya?" Iya, Mhm. ternyata betul teman-teman, ini diterima dan tanpa review. Ini saya Iya. bilang, "Ini rekor," nih, saya bilang, "Ini rekor." Tapi ini jurnalnya nggak kacangan nih, ini Q3 loh, ini Q3 loh, Oh, ini ketiga ya, ini Pak, ya? dan ini nggak kacangan. Nah, sebelum saya lanjutkan ini, gimana sih cara cari jurnalnya gitu ya, Mas Anggit ya? Iya, boleh, Pak. Saya punya, pernah sering dengar-dengar ya, kalau mau publish jangan di tempat-tempat yang sulit publish, seperti di Inggris, di Amerika, itu susah banget Iya. publish-nya, karena bahasanya eee, bahasa ibu ya, ibu mereka Iya. mother mother word ya, mother language ya Mhm. mereka ya bahasa Inggris gitu ya. Itu agak sulit tuh dan juga banyak berbayar Mas Anggit, Oh, iya, Pak. bayar teman-teman, kalau ini sama sekali free. Mmm. Q3 free, nggak ada bayar sama sekali. Nggak ada proses review dan lain-lain, dia baca sesuai judul dan, isinya oke, ikuti apa yang, Prof Jo, kasih tutor gitu ya, itu Mhm. langsung
itu saya kaget dan ini rekor buat pribadi ya, rekor buat pribadi. Ini langsung di-publish dan ini di-publish-nya di bulan, April rencananya, Oh, 2024. Saya bilang, "Ya nggak papalah untuk tabungan saya di tahun besok gitu kalau iya. untuk BKD gitu ya, untuk BKD Iya. tahun depan lah, alhamdulillah," gitu. Scopus lagi dan single author gitu kan, 40 tuh, udah 40 poinnya, udah 40 single. Nah, ini menjadi, akhirnya menjadi pemicu gitu loh. Nah, bagaimana cara nyari jurnal ini ya cari saja di, Skimago ya, apa namanya ya? Saya lupa ya, Skimago ya. Skimago itu cari cari aja misalnya, bidang kemaritiman, bidang, apalah terserah nanti cari cari nanti, Mhm. dicari satu-satu pelan-pelan yang Bapak mau ke mana, Bapak mau Q3, Q2, Q1. Dan yang terutama cari yang nggak berbayar dan itu banyak yang nggak berbayar Mas Agit, Oh, banyak iya. bayar gitu. Jadi kalau kita aduh, kalau kita serahkan ini ke pihak ketiga gitu, itu kan Mhm. bayarnya juta gitu ya. Saya pernah ya teman-teman nih sebelum saya masuk Scopus ya, nih mohon maaf nih Mas Agit, saya sama teman-teman apa, buka sambil buka ya, pengalaman nih. Iya, Bang. Saya pernah punya, artikel dan saya minta tolong di-publish-kan oleh pihak ketiga. Itu Mhm. 15 juta bayarnya, Q4 Q4 gitu, Q4 gitu ya. Udah Keren. Q4 gitu, udah Q4 bayarnya 15 juta. Padahal saya Mmm. lihat di website-nya tuh, di website-nya yang aslinya tuh, yang penyelenggara jurnalnya, yang jurnalnya itu kita tuju, itu, bayarnya cuma 7 juta. Oh, Jadi jaraknya jadi jauh ya, bayangin Kak? itu dia ngambilnya 8 juta tuh ya, tuh. Iya. Padahal ikut rumah Scopus cuman 99.000 gitu, 99.000 kita dapat jurnal yang free gitu ya. Iya, iya. Karena ikutin trik-trik dari, Prof. Jo yang, dan Romo Scopus yang mereka kasih gitu ya. Nah ini Mhm. alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah bikin saya semangat untuk nulis lagi gitu ya, nih Mas Anggit ya. Eee, nah kebetulan, saya mau share tulisannya ya Mas Anggit ya, boleh ya? Tulisannya seperti apa gitu ya biar Boleh, teman-teman Bapak. biar teman-teman bisa, jadi, mungkin ya sedikit masukan atau teman-teman mungkin teman-teman lebih jago dari saya lah, cuman ini saya cuman berbagi aja. Nah ini judul, tulisan yang saya bawakan di sana, ya, "Opportunities and Challenges of Implementing Green and Smart Port Concept in Indonesia." Jadi saya bawain ini dan ini, Mhm. pertimbangannya adalah pertimbangan yang dari Prof. Jo itu yang eye-catching. Jadi judulnya kalau bisa eye-catching dan teman-teman dilihat juga di jurnalnya apakah mereka pernah membawakan, jurnal yang serupa gitu ya Mas Anggit. Jadi triknya gitu. Jadi selain lihat jurnal yang akan di-publish, juga lihat isinya apakah pernah mereka mem-publish, judul yang sama gitu Mas Anggit. Mmm. Kalau dia pernah ada yang membahas ini, kemungkinan ditolak tuh karena ngapain ada dua dua yang sama gitu duplikasi gitu. Gitu ada kemungkinan dan ini, kebetulan di mereka tuh jarang ya. Ini Q3 bisa dilihat ya nanti teman-teman di Q3 gitu ya. Makanya, eee, alhamdulillah ini dan ini nggak bayar gitu ya. Dan ini, semua ini saya adopt dari Prof. Prof. Jo gitu ya. Cara menulisnya, kemudian, dari judul, kemudian dari introduction harus seperti apa introduction-nya gitu ya. Dan semua pakai Mendeley ya, semua Oke. pakai Mendeley untuk, seperti Prof ajarkan gitu ya. Saya sampai waktu itu Mas Adi di tanggal 17 itu saya merasa, saya nggak punya akun Mendeley yang berbayar nih, sangkain Mhm. saya tuh harus punya akun Scopus yang dari institusi sehingga saya bisa me 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 apa, mengambil mengambil, sumber dari Mendeley. Katanya ternyata enggak, ini semuanya gratisan Mendeley gitu kan. Kita download Mendeley, kemudian, online juga bisa, yang dashboard juga bisa, itu kita tinggal cari dan kita harus, cari yang benar-benar seperti kayak Prof yang sampaikan. Pokoknya, jurnal yang menjadi patokan kita tuh harus jurnal-jurnal yang Q1, Q2, Q1 kalau bisa Q1 semuanya. Dan kan kalau Q1 agak susah ya dengan materi yang sama, kadang-kadang agak susah. Pokoknya nggak kelepas dari Q1, Q2, Q3, dah itu deh. Mhm. Itu pokoknya yang terstandar Q-nya itu, ya. Sehingga kita bisa, eee
tadi menurut Prof. Jo kan itu bisa, dilihatnya benar-benar berkualitas gitu ya paper kita gitu. Nah ini, teman-teman ya, dan, seperti biasa saya ada literatur review, ada metodologi yang sederhana, karena kan yang Prof bilang ya, yang kayak itu ya, yang kayak apa namanya, Bagan itu tuh piramida, ya. struktur penulisan ya. Kalau Mhm. metodologi nggak terlalu inilah gitu ya, nggak terlalu dibahas banyak gitu. Emang betul kenyataannya bener gitu, kenyataannya gitu ya. Dan risalnya ini yang menjadi saya risalnya sederhana, saya mengambil kutipan dari sana, kutipan dari sini gitu ya. Karena emang ini, konsep green dan smart port gitu ya. Nah, apa tantangan dan apa peluangnya gitu ya, sampai konklusi dan ini saya referensinya hampir 50 gitu ya, seperti yang Prof, Jo bilang minimal, sesuai dengan apa, sesuai dengan keyword ya, Mmm, keyword-nya itu masing-masing 10 ya kan, iya, iya. masing-masing 10 gitu ya dari jurnal-jurnal yang terbaik gitu ya. Nah ini saya mengumpulkan sampai 50 jurnal gitu ya, gitu. Dan, dan nggak hanya ini teman-teman, saya juga kemarin, nyoba yang Q2 ya, Pak Mas Anggit, nyoba yang Gimana, Q2, Mbak? alhamdulillah nih saya juga bawain tentang artificial intelligence, di Indonesia Port ya, tantangan, peluang dan tantangannya. Mmm, Ini saya kirim ke jurnal di, Kroasia gitu ya. Di mmm. Kroasia seperti biasa tadi taktiknya saya kalau taktik saya nih mungkin teman-teman mau jadi inspirasi ya, kalau enggak juga nggak apa-apa kalau teman-teman sakti gitu, bisa langsung ke Inggris, bisa langsung ke Amerika, kalau saya belum sakti nih. Saya cari-cari jurnal-jurnal yang nggak berbayar tapi yang, Eropa Timur gitu ya atau Eropa pokoknya Eropa-Eropa yang, bukan, apa, bahasa ibunya itu bukan Inggris gitu Bahasa ya Inggris ya gitu, Pak? Iya. heeh, jadi saya masih bisa ini ya. Nah ini saya kirim ke Kroasia. Nah alhamdulillah di yang Kroasia, gitu ya Mas Andi, saya coba share ya sedikit ya, yang Kroasia ini, eee, Kroasia ini, itu langsung di eee, mereka langsung sambut nih Mas Anggit. Oh, iya, Jadi Pak. nggak ditolak gitu, sama editornya saya nggak ditolak, tapi belum Mmm, diterima, tapi dia langsung kirimkan, tolong, dia bilang, "Tolong template-nya diubah," gitu. mmm. Karena ada beberapa jurnal nih Mas Anggit, ada beberapa jurnal, Scopus yang dia nggak nyediain template dulu Mas Anggit. Dia suruh Oh. kita nulis aja, nulis dulu, nanti kirim Word-nya, Mmm. kalau layak untuk di-publish, sama dia entar dikasih template-nya, Oh, gitu. dia yang ngasih, iya, iya. Dikasih template-nya gitu. Nah ini saya dikasih template-nya, berarti aduh alhamdulillah di Q2 nih. Alhamdulillah di Q2. Nah saya ini kolaborasi sama anak saya gitu ya, Oh, ini anak iya. di UNS gitu ya, dia, masih belajar gitu, saya kolaborasi sama dia, ya gitu. Nah ini berdua nih, jadi dan alhamdulillah gitu ya, sebelum ngirim ini nih Mas Anggit, sebelum Mhm. ngirim yang ini ya teman-teman, sebelum ngirim ini saya ngirim jurnal ke Iran. Oh, Iran Q2 juga, Iran mmm, Q2 juga, nggak dijawab sama sekali, akhirnya saya batalkan, kan ada tuh mmm, ada boleh dibatalkan, iya. batalkan, "Anda yakin akan membatalkan ini?" "Iya, saya mau membatalkan karena udah seminggu nggak dijawab." Nah, Mmm, saya langsung kirim yang ke sini saya kirim, sore habis maghrib saya kirim, malamnya langsung, "Silakan ganti template-nya." Alhamdulillah. Jadi saya tinggal nunggu ini di-review atau di-publish saya nggak tahu deh, saya udah pasrah aja deh. Ini udah, belum seminggu sih, belum seminggu. Jadi sebelum seminggu nih saya lagi nunggu nih gitu. Ya kalau saya pikir sebagai tabungan ya Mas Agit dan teman-teman ya. Kalau menurut saya sih betul, Pak. mau di-publish kapan yang penting saya udah punya material yang disampaikan, kemudian mau di-publish kapan terserah ya itu jadi tabungan deh gitu. Niat saya sih setelah sama kayak Prof. Jo gitu ya, yang disampaikan Prof. Jo, niat saya sih kalau kita punya ide langsung tuliskan Iya. dan langsung kirim aja. Kita Mhm. kalau ditolak ya jadi pembelajaran, kalau nggak, ditolak, kalau ditolak jadi Kak, pembelajaran dan teman-teman nggak usah takut kalau ditolak, kirim aja ke tempat yang lain gitu. Jangan baper katanya, kalau harus kata move on gitu ya, iya, Pak, ya? jangan baper gitu ya, kirim aja ke tempat yang yang lain biar, nanti biar, istilahnya, rezeki kita di mana kan kita nggak tahu gitu. Iya, Dan saya yakin setelah ini, setelah yang tadi diterima dan yang lain kalau ada artikel biasanya pengelola jurnal kalau udah kenal, kita banyak, berapa kali nanti akan apa namanya, di-accept ya gitu. Jadi saya coba tembus dulu, berdarah-darah dulu pertama, biarin nggak apa-apa, ditolak, alhamdulillah selama ikut Prof. Jo sih belum ada yang ditolak ya, Mas Anggit, belum ada yang ditolak. alhamdulillah.
Alhamdulillah diterima semua, diterima walaupun yang ini nih artikel yang terakhir ini belum di-publish dan belum Mmm, ada kesepakatan, acceptance gitu ya, acceptance gitu ya. Nah ini belum ada, kalau yang satu sudah di Q3 dan ini Q2. Saya lagi coba dan pelan-pelan saya mau coba Q1, pelan-pelan, sambil belajar, sambil, dengerin lagi di Rumah Scopus, saya mau terus, coba sampai Q1 karena saya yakin semua itu bertahap dan berproses biar kita lebih ahli lagi, lebih ini lagi gitu ya. Karena, harus diasah terus, karena kalau nggak dicoba kita ikut Rumah Scopus, kalau kita nggak coba ya, kita punya punya pisau tapi nggak dipakai untuk motong gitu ya, cuman untuk jadi pajangan. Jadi ya, kalau menurut saya, ya itu, agak tidak berguna gitu ya, kalau bisa ya coba aja, coba. Walaupun kita kurang bagus, tapi ada tools yang bisa membantu kita kayak tools, Mendeley, kayak tools, Grammarly dan yang lain tuh pakai semua tools-nya, dan, yang Prof. Jo ajarkan dan Rumah Scopus ajarkan itu dipraktekkan. Karena, itu terbukti ampuh gitu ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan sedikit mungkin sebagai gambaran ya. Nanti enaknya bisa langsung tanya jawab. Silakan saya kembalikan ke Mas Anggit. Terima kasih Mas Anggit.